Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juhar Latifah dengan NIM 2210512001 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana, SPD, MPD. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen dan administrasi di sekolah. Manajemen adalah sebagai proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini di sini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan anggota atau di bawahan dalam bekerja sama pada sebuah organisasi. Fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan mendorong sumber daya manusia bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat dicapai. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, memanajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian administrasi secara lengkap menurut G adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai suatu tujuan. Mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi mengartikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Permasalahan atau tantangan perkembangan zaman. Permasalahan pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya pada seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan nasional. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak peserta didik khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika peserta didik memperoleh kesempatan belajar pada tingkat SD sampai SMA, maka peserta didik memiliki bekal dasar untuk dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, peserta didik tidak menjadi terbelakang penghambat pembangunan, tetapi menjadi pioner dalam pendidikan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan secara terus-menerus dari tahun ke tahun, bahkan munculnya Amandemen 4 UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 menegaskan tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Maka sektor pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memiliki dan meningkatkan ketersediaan lembaga pendidikan yang berkualitas di berbagai daerah. Perkembangan teknologi saat ini memunculkan beraneka ragam alternatif metode pendidikan yang dapat memperluas jangkauan belajar dan kesempatan belajar bagi setiap peserta didik. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sebuah lembaga pendidikan, maka dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemerataan pendidikan antara perdesaan dan perkotaan. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan dengan berbagai cara tanpa harus dibatasi oleh ruang belajar, waktu belajar, dan tempat belajar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan antara lain. Yang pertama yaitu pembangunan lembaga pendidikan masih lebih banyak diarahkan ke wilayah perkotaan. Yang kedua, kondisi perekonomian masyarakat di pedesaan yang rendah sehingga kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam mengambil bagian dalam pembangunan lembaga pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana di pedesaan yang sangat terbatas.
Dan yang keempat, akses teknologi yang sangat kurang di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Masalah kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan angka berada kategori yang rendah bila dibandingkan dengan negara lain di dunia. Hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia yang dikeluarkan oleh VISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2019, lalu Indonesia menempati posisi yang rendah yakni urutan ke-74 dari 79 negara, atau berada di posisi ke-6 yang terendah. Sedangkan data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia tahun 2018, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Menurut Sitjabat 2011, ada 3 hal lainnya yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu yang pertama, lingkungan suasana belajar, yang kedua, sikap disiplin dalam kelas, dan yang ketiga, prinsip motivasi belajar. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal yang meliputi jajaran dunia pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, kebijakan Dinas Pendidikan Daerah, dan sekolah. Dalam konteks ini dipengaruhi dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait pemerintah sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Terus rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya kompetensi para pendidik dalam menggali potensi para peserta didik. Yang kedua, masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Yang ketiga, kurikulum yang cenderung bersifat sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram. Terus, solusi umum dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah yang diambil, yakni peningkatan jumlah peserta didik yang diturut dalam proses pendidikan, menempatkan satu guru kunjung pada masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat miskin berpindah terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan, dan menerapkan wajib belajar 9 tahun. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan peserta didik dapat dilihat sejak tahun 1984. Dengan pemerataan formal sekolah dasar dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Kemudian saat ditambah menjadi 12 tahun, sedangkan bantuan pemerintah berupa beasiswa, yakni gerakan orang tua asuh, dan bantuan operasional sekolah, BOS. Dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Solusi yang dapat dilakukan yakni yang pertama, membangun gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah yang memadai dan nyaman. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan warga untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah diberikan. Yang ketiga, mengirimkan guru-guru profesional dengan berbagai daerah yang terpencil. Dan yang terakhir, program edukasi yang pendidikan dengan cara langsung mendatangi masyarakat. Dan yang kelima, lebih mendekatkan sarana pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Semoga tugas UAS ini dapat diterima oleh semua pihak sebagai penyusun, mengharapkan kepada pendengar supaya dapat mengkritik tugas UAS ini untuk tujuan membangun bagi kebaikan mendatang, karena kami yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas, dalam penyampaian tugas ini, dan semoga tugas UAS ini dapat bermanfaat baik untuk penyusun maupun pendengar. Sekian, terima kasih dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.